pada pagi hari ini. Karena itu, mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 269 ayat yang pertama. Ibadah pembukaan sidang Majelis Jemaat Reformasi Koat. Pagi hari ini kami dasari di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh-Mu yang kudus. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kasih dan setia Tuhan selalu nyata di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi yang indah ini Bapa, kami boleh ada dalam persekutuan yang indah ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini Bapa di surga, kami anak-anak-Mu akan mengikuti sidang kerja untuk tahun 2023. Melalui ibadah pagi hari ini Bapa, kami datang dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Bapa di surga, hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti persidangan hari ini, sehingga semua usulan dapat kami putuskan dan kami boleh melakukannya sepanjang tahun 2023 ini ya Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa semua yang kami putuskan kami tidak mampu untuk dapat melakukannya. Tapi ketika kami datang dan kami menyerahkan segala kekurangan kami, keterbatasan dan ketidakmampuan kami, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan selalu menolong kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukan setiap keputusan yang kami ambil pada sidang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Ketika kami mengusulkan program-program kami, sehingga kami semua boleh mengikuti persidangan ini hanya seturut kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kegiatan hari ini dari pagi ini hingga kami dapat menyelesaikan persidangan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu
ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami datang dan kami menyerahkan persidangan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam. Bapak Mama beserta sidang yang kami kasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita ada dalam suasana persidangan. Walaupun saya yakin bahwa ini bukan pertama kali, ini akan menjadi catatan sejarah bagi kita. Seperti firman Tuhan tadi, bahwa pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Satu hari kita duduk untuk mengevaluasi, merancang, bahkan memutuskan program kerja selama 1 tahun. Saya ingat ada beberapa hal terkait waktu. Karena kita dalam 1 hari tidak cukup untuk membahas seluruh program kerja 1 tahun. Tetapi karena kita sadar bahwa satu orang tidak bisa memikirkan, maka hari ini kita semua dari berbagai lingkup pelayanan, kita ada untuk duduk bersama, memikirkan bersama, memutuskan bersama, dan juga menjalankannya bersama dalam tahun pelayanan 2023. Karena itu marilah kita menggunakan waktu yang ada, sebab waktu kita terbatas. Dan karena itu dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, maka marilah kita pergunakan hari ini untuk bersidang, merancang seluruh program kerja, mengevaluasi pelayanan selama 1 tahun, dan dengan semangat yang baru kita melanjutkan siaran pelayanan di tahun 2023. Untuk itu dalam ketaatan kepada kasih Kristus dan dalam iman kepada Allah Tritunggal, persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koat tahun 2023 hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan memandu persidangan hari ini, juga dibantu oleh semua majelis jemaat harian. Karena itu kita perhatikan halaman yang pertama, kata pengantar. Karena itu saudara-saudariku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta sidang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemurahan-Nya telah menuntun kita dalam melaksanakan persidangan Majelis Jemaat Gemit Reformasi Koatis Batang yang pertama sebagai jemaat mandiri. Perjalanan sebagai jemaat mandiri menuntut kita untuk mandiri dari segala sisi, dari dana, daya, dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita pun juga mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan bersama dengan jemaat BTSK Pankoto yang telah menjadi ibu yang darinya kita lahir. Dalam semangat siara sebagai kawan sekerja, marilah kita menyatu dalam evaluasi dan refleksi terhadap segala gumul juang pelayanan yang sedang kita hadapi. Pemandirian jemaat di bulan Oktober menolong kita untuk melihat pelayanan jauh lebih mendalam. Situasi memang sulit, namun gereja dituntut untuk memberikan tanggapan yang tepat. Tanggapan kita terhadap semua kebutuhan jemaat membawa dan mengantarkan kita dalam persidangan majelis jemaat hari ini. Kita patut berbesar hati bahwa dalam perkenanan Tuhan Yesus Sang Pemilik Pelayanan telah memampukan kita untuk berjalan sampai titik ini. Pencapaian realisasi program pelayanan dan anggaran pendapatan belanja jemaat memperlihatkan daya tahan dan kerja keras rekan-rekan
di lingkup pelayanan yang patut dibanggakan. Karena itu dipayungi subtema tahun 2023, Roh Kudus menguatkan persekutuan dan memimpin gereja menjadi berkat bagi semesta. Kita akan menyelenggarakan persidangan majelis jemaat dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan gereja dan para abdinya. Roh Kudus akan memampukan kita dalam siaran sebagai kawan sekerja di tahun pelayanan 2023. Salam. Koat 9 Februari 2023, Majelis Jemaat Harian, Ketua Pendeta Stekori Indah Isu MSI Theo, Sekretaris Penatua Selvince Y. Asoni Boreni. Kita pindah ke agenda yang berikut terkait tata tertib persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koates Batan yang pertama tahun 2023. Pasal 1, pimpinan persidangan. 1. Persidangan majelis jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat Harian. Kedua, sekretaris persidangan majelis jemaat adalah sekretaris majelis jemaat dibantu oleh wakil sekretaris dan operator LCD. Pasal 2, peserta persidangan. Peserta persidangan majelis jemaat yang hadir hari ini sebanyak 36 orang, terdiri dari majelis harian 5 orang, anggota majelis jemaat 10 orang, badan pembantu pelayanan jemaat 6 orang, unit pembantu pelayanan tingkat rayon 13 orang, koster 1 orang. Pasal 3, alat kelengkapan. Alat kelengkapan persidangan terdiri dari 1. Pimpinan persidangan, 2. Sidang pleno, 3. Sidang komisi, 4. Notulis. Pasal 4, daftar hadir. Setiap kali memasuki ruangan persidangan, peserta sidang majelis jemaat menandatangani persidangan majelis jemaat. Apakah di antara kita semua telah menandatangani daftar hadir? Daftar hadir. Pasal 5, quorum. Yang pertama, persidangan hanya dapat berlangsung apabila jumlah peserta yang mempunyai hak suara yang hadir telah mencapai quorum, yakni setengah dari yang seharusnya hadir ditambah 1. 2. Jika sampai waktu yang ditetapkan untuk pembukaan persidangan tetapi jumlah peserta sidang belum mencapai quorum, maka sidang ditunda paling lama 30 menit. Ketiga, jika setelah penundaan waktu persidangan selesai tetapi peserta sidang yang telah hadir belum mencapai quorum, maka persidangan dapat dilangsungkan bila 2/3 dari majelis jemaat, UPP, BPP yang telah hadir sesuai daftar hadir dan persidangan dinyatakan sah. Pasal 6, rapat tertutup. Persidangan dapat menentukan bila suatu rapat tertutup diperlukan. Pasal 7, peserta yang berhalangan tetap. 1. Jika ada peserta sidang yang tidak dapat mengikuti seluruh persidangan sampai selesai, wajib memberitahukan hal tersebut kepada pemimpin persidangan. Yang kedua, pimpinan persidangan memberitahukan hal tersebut kepada peserta persidangan. Terkait pasal 8, hak bicara. Peserta sidang yang menandatangani daftar hadir mempunyai hak suara. Pasal 9, hak suara. Peserta yang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam persidangan majelis jemaat adalah seluruh peserta persidangan yang menandatangani daftar hadir. Pasal 10, kesempatan berbicara. 1. Pimpinan persidangan memberi izin berbicara kepada pembicara menurut urutan permintaan yang masuk. Peserta hanya boleh berbicara setelah dipersilakan oleh pemimpin persidangan. Ketiga, pembicaraan dilakukan dengan berdiri di tempat atau di tempat lain yang ditentukan. 4. Setiap pembicara yang diberi kesempatan bicara agar dapat menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Yang kelima, seorang pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara, kecuali pemimpin persidangan
demi tertibnya persidangan. Keenam, seorang pembicara yang menyimpang dari pokok yang dirundingkan dapat diperingatkan oleh pemimpin persidangan. Bila perlu, pimpinan persidangan meminta pembicara berhenti dan menampung masalahnya pada pembicaraan lain yang berhubungan dengan masalah itu. Yang ketujuh, pembicaraan mengenai suatu pokok dilakukan dalam 2 babak, paling banyak 5 orang. Tiap peserta tidak boleh berbicara lebih dari 2 kali dalam satu pokok kecuali pokok yang dibicarakan memerlukan penelaahan yang lebih matang. Kesembilan, pemimpin persidangan menentukan lamanya tiap pembicara dalam menyampaikan pendapatnya tentang suatu pokok paling lama 3 menit. Jika waktu yang ditetapkan lewat, maka pimpinan persidangan dapat mengingatkan pembicara agar segera mengakhiri pembicaraannya. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pimpinan persidangan meminta yang bersangkutan berhenti bicara. Pasal 11, permintaan penjelasan. Dalam setiap sesi persidangan, tiap peserta dapat meminta penjelasan tentang pokok yang sedang dipercakapkan. Pasal 12, masalah baru. Apabila ada masalah baru di luar agenda persidangan yang telah ditetapkan, hendak diajukan oleh seorang peserta persidangan, maka masalah baru tersebut hanya dapat dibahas oleh persidangan bila didukung sedikitnya 5 orang peserta persidangan dari 5 atau 4 rayon yang berbeda. Pasal 13, kesimpulan pembahasan. Yang pertama, bila mana suatu masalah atau pokok telah selesai dibahas oleh persidangan, maka hendaknya pemimpin persidangan merumuskan kesimpulan seluruh pembahasan dan menyampaikan kepada persidangan. Yang kedua, apabila perumusan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan, maka persidangan dapat membentuk panitia perumus untuk merumuskan kesimpulan dan melaporkan kepada persidangan dalam waktu yang sudah ditentukan untuk disahkan. Pasal 14, tata cara pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan diusahakan melalui cara musyawarah mufakat. Apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah mufakat, maka diadakan. Yang kedua, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara tentang suatu hal dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang setuju, tetapi pemungutan suara mengenai orang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, bila mana hasil pemungutan suara adalah seimbang, maka persidangan melangsungkan undian yang didahului dengan doa. Hasil undian pada nomor 4, setiap peserta sidang bebas untuk memberikan alasan tentang dasar setuju atau tidak setujunya dalam memberikan suara. Yang kelima, setiap kali suatu masalah dan suatu masalah atau pokok telah selesai dibahas oleh persidangan, maka pimpinan persidangan merumuskan kesimpulan dan menyampaikan kepada peserta persidangan yang memiliki hak suara untuk diputuskan. Demikianlah tata tertib persidangan dan juga hal-hal terkait quorum. Majelis Jemaat Reformasi Kuat Kesepakatan. Surat keputusan nomor 01/SK/MJ Februari 2023 tentang quorum persidangan. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan Kepala Gereja Majelis Jemaat Reformasi Kuat Kesepakatan, menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan kehadiran 36 peserta dari 76 orang yang memiliki hak suara dalam sidang Majelis Jemaat tanggal 9 Februari 2023 telah melebihi. Memutuskan 2/3 peserta, memutuskan menetapkan 1. Persidangan Majelis Jemaat Reformasi Kuat Kesepakatan pada tanggal 9 Februari 2023 sah. Untuk mengambil keputusan karena peserta yang menghadiri persidangan ternyata memenuhi persyarat
Gurung sebagai diatur dalam tata tertib persidangan Majelis Reformasi Koat Tesepatan. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapannya, maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Jemaat Gemit Reformasi Koat Tesepatan oleh Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan pada persidangan Majelis Jemaat tanggal 9 Februari 2023. Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan, Pendeta Stekuri Indea Isu MSI Teo, Sekretaris Penatua Selvince Asone Puri. Persidangan Majelis Jemaat Reformasi hari, yaitu hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dengan jadwal dan jam sesuai dengan yang tertera di laporan evaluasi. Dari jam 8 sampai jam 9 pagi itu ada persiapan, jam 9 sampai jam 9.30 ibadah pembukaan dan akta pembukaan sidang. Jam 9.30 sampai jam 10.00 itu kita snack. Jam 10 sampai 10.30 pengesahan quorum, pengesahan tata tertib sidang, pengesahan jadwal sidang, dan pengesahan notulen sidang 2022. Jam 10.30 sampai 11.30 penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh MCH. Jam 11.30 sampai 12.30 ada tanggapan laporan. 12.30 sampai 13.00 pembentukan komisi dan pengantar memasuki sidang komisi. 13.00 sampai 13.45 makan siang. 13.45 sampai 14.15 sidang komisi. 14.15 sampai 16.00 pleno komisi. 16.00 sampai 16.30 kita snack sore. 16.30 sampai 17.00 ibadah penutupan. 17.00 sampai 17.30 kita makan malam. Sesuai Surat keputusan nomor 03-SK-MJ-Gemit-Februari 2023 tentang jadwal persidangan. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan pembahasan dalam persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan pada tanggal 9 Februari 2023, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat tentang tata tertib persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan tahun 2023. Pasal 1. Jadwal persidangan Majelis Jemaat ditetapkan dengan maksud menjadi acuan dalam memimpin proses persidangan serta mengatur peran serta persidangan dalam proses persidangan. 3. Lampiran keputusan ini yaitu peraturan jadwal persidangan Majelis Jemaat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2. Menugaskan Majelis Jemaat Harian selaku majelis persidangan dan seluruh peserta persidangan untuk melaksanakan keputusan ini dalam seluruh kegiatan persidangan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jemaat Gemit Reformasi Koat Tesepatan oleh Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan pada persidangan Majelis Jemaat tanggal 9 Februari 2023. Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan Ketua Pendeta Stekuri Indea Isu MSI Teo, Sekretaris Penatua Selvince Asone Puri. Dengan demikian kita akan berpindah ke agenda yang berikut, yaitu laporan Majelis Jemaat Harian pada persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koat Tesepatan. Dalam bagian ini kami akan bagi dalam 3 tahap.
laporan sekaligus evaluasi pelayanan kita selama tahun 2022. Karena itu bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Bapak Wakil Ketua Majelis Jemaat. Laporan Majelis Jemaat Harian pada persidangan Majelis Jemaat Reformasi Kuat Kesempatan Kamis 9 Februari 2023. Pertama, pendahuluan. Forum persidangan Majelis Jemaat yang kami hormati dan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, dan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang telah mempertemukan kita kembali dalam persidangan ini. Kita patut bersyukur bahwa kita telah melewati 1 tahun pelayanan, yakni tahun 2022. Di tahun ketiga dalam periode pelayanan 2020 sampai 2023 ini, ada banyak sukacita yang kita alami sebagai persekutuan jemaat, yang mana kita boleh diberi kesempatan untuk menjadi jemaat mandiri. Banyak aktivitas pelayanan yang kita lalui bersama, meskipun ada beberapa hal yang tidak terlaksana. Ada banyak kegembiraan meskipun beberapa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus sebagai anak. Untuk itu, dalam momen persidangan Majelis Jemaat Reformasi Kuat Kesempatan, kami mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh berkumpul bersama terhadap ziarah pelayanan gerejanya di tahun pelayanan 2022 dalam melaksanakan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 11 Februari 2022 yang lalu. Dalam semangat ziarah sebagai kawan sekerja, marilah kita menyatu dalam evaluasi dan refleksi terhadap tantangan yang sedang kita hadapi. Di bawah tema periodik Roh Kudus menjadikan dan membaharui segenap ciptaan, dan subtema tahun pelayanan 2022, ya Roh Kudus, bangkitkanlah kami dari dampak bencana, maka kita menyelenggarakan persidangan Majelis Jemaat ini. Kita bersama-sama akan menata diri dan pelayanan gereja Tuhan di tahun 2023 dalam semangat subtema Roh Kudus menguatkan persekutuan, dituntun dan memimpin gereja, baik segala kekuatan dan peluang yang telah kita manfaatkan, maupun jujur dengan segala kelemahan yang masih melekat dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi melalui laporan ini akan sangat berarti untuk menata pelayanan di tahun ini. Untuk maksud tersebut, maka laporan ini disampaikan dalam sistematika sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan. Ketiga, pengelolaan keuangan. Dan keempat, penutup. Nomor 2, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan. A. Pelaksanaan panca pelayanan. Informasi pelaksanaan panca pelayanan menurut panca bidang pelayanan kami sampaikan menurut urutan bidang: koinonia, marturia, diakonia, liturgia, ekonomia. Untuk bidang ekonomia, khususnya laporan perbendaharaan disampaikan tersendiri dan merupakan bagian kedua dari informasi pelayanan. B. Pelaksanaan kegiatan UPP Jemaat. C. Pelaksanaan kegiatan BP2 Jemaat. 3. Pengelolaan keuangan. A. Penerimaan dan pengeluaran keuangan kas rutin Jemaat Reformasi Kuat Kesempatan tahun 2022. B. Penerimaan dan pengeluaran keuangan Panitia Pembangunan Jemaat Reformasi Kuat Kesempatan tahun 2023. Saya akan melanjutkan bagian yang kedua terkait pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan tahun 2022. A. Panca pelayanan. Yang pertama, koinonia. Kegiatan yang diprogramkan
Yang pertama, pertukaran pelayan antar jemaat, UPP, dan Badan Pembantu Kategorial Fungsional. Itu terjadi bulan April dan Oktober, terlaksana sehingga terciptanya hubungan kekeluargaan antara jemaat dan majelis dari rayon yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang kedua, arisan majelis jemaat, itu terlaksana dari bulan Maret sampai Desember. Dampak dari kegiatan ini adalah terciptanya rasa kebersamaan antara sesama majelis. Kegiatan yang ketiga, pertukaran pelayan antar jemaat lingkup klasis. Ini merupakan program klasis dan diatur oleh majelis klasis, terlaksana dengan baik sehingga jemaat dan pelayan di lingkup klasis bisa saling mengenal. Kegiatan terakhir dari bidang koinonia yaitu rekoleksi majelis jemaat. Menurut rencana terlaksana pada bulan Oktober tahun 2022 di Pantai Oitune TTS, namun tidak terlaksana di tahun ini dan baru akan terlaksana pada bulan Oktober tahun 2023. Terkait dengan kegiatan ini, sesuai kesepakatan bahwa pada bulan Oktober nanti rekoleksi majelis jemaat ini kita akan lakukan secara bersama-sama dengan jemaat Bethesda Pankoto sebagai bentuk kita mengakhiri pelayanan sebagai rekan presbiter selama 1 periode. Bidang yang kedua dari panca pelayanan adalah marturia. Kegiatan yang pertama, pelatihan dan pembentukan kelompok PA, itu terlaksana pada bulan Maret di Jemaat Efata Hukou, terlaksana dengan dampaknya terbentuk kelompok-kelompok PA yang profesional. Yang kedua, PA Majelis Jemaat yang mencakup pendeta, penatua, diaken, pengajar di tingkat pos dan jemaat. Itu diatur secara bergilir dan terlaksana. Dampaknya, semua pelaku pelayanan dapat membekali diri dengan bahan renungan yang telah disiapkan. Komisi A akan membacakan hasil diskusi kami, dan karena itu hasil diskusi kami akan disampaikan oleh sekretaris kelompok. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi dari kami kelompok A, yaitu kelompok rencana program. Sebelum kami baca, di sini kami mau bertanya sedikit, apakah kita bahas per poin atau baca semua baru kita? Baik, ada tawaran dari Komisi A, apakah kita membahasnya poin per poin atau komisi membacakan semua kemudian kita sahkan atau kita setujui poin per poin. Kesempatan kami berikan untuk 3 orang. Silakan, Bapak Fransiskus, Ibu Selvi, dan Om Bastian. Silakan Bapak Fransiskus. Mohon berdiri Bapak utama. Menurut saya kita baca berpoin. Saya mudahkan kita untuk kalau poin mana yang kita bahas berarti bisa kita Yesus mulai dalam berarti itu sudah keren. Dari bahas poin itu langsung keren. Terima kasih. Ibu Selvi, silakan.
Terima kasih. Om Bastian, silakan. Satu persatu toh. Baik, jadi ada 3 pendapat, 3 tanggapan terkait hal ini. Ada 2 yang bilang kita harus bahas poin per poin langsung disetujui. Ada yang bilang kita bahas semua lalu kemudian kita sahkan bersama. Bagi kami, bisakah kita membahas semua baru kemudian kita sahkan satu persatu? Memang prosesnya akan berulang, tapi karena kita tidak bisa toki palu untuk ulang-ulang kali, jadi sekretaris membantu kita membaca secara menyeluruh, kemudian saya yang akan pandu dari sini untuk menanyakan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Begitu. Karena kalau kita mau bahas satu-satu langsung sepakat, bisa jadi ada pendobelan. Karena yang acuan yang kami berikan pada Komisi A itu tidak dalam kategori UPP dan panca pelayanan. Jadi bisa jadi itu akan terulang. Kalau kita sutoki palu di awal, maka tidak bisa batalkan di bagian akhir. Jadi mohon pengertian, sekretaris akan membacakannya secara menyeluruh dan mungkin bisa cepat, kemudian kita kembali ulang dari satu. Kalau ada penjelasan, ada tanggapan, itu nanti kita bahas per poin. Setuju? Setuju. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kami langsung saja. Yang pertama, pertukaran pelayan antar majelis rayon dan UPP itu terjadi pada bulan April dan bulan Oktober. Yang kedua, arisan majelis jemaat kaum bapak, kaum perempuan, dan untuk arisan majelis jemaat tetap dan untuk UPP kaum bapak dan kaum perempuan itu dikembalikan kepada komisi masing-masing. Yang ketiga, rekoleksi majelis jemaat itu tetap. Keempat, PA majelis dan UPP itu tetap, tetapi harus ada penegasan untuk kehadiran. Yang kelima, PA pengajar PA itu tetap dan dikembalikan kepada pengajar PA. Yang keenam, ibadah bulan keluarga, malam Natal, ibadah keluarga kunci tahun, ibadah persiapan ujian untuk pelajar. Itu untuk ibadah Natal dan kunci tahun tetap, dan untuk persiapan ujian untuk pelajar itu disatukan di akhir Maret. Jadi satu kali ibadah. Yang ketujuh, ibadah Paskah, ibadah Fajar itu tetap dan lokasinya di gereja. Yang kedelapan, ibadah bulan bahasa dan budaya menggunakan bahasa TTS dan Amarasi itu tetap dan busananya Floba Morata. Yang kesembilan, Natal Rayon dan UPP kecuali persekutuan doa Immanuel. Ya, di sini kami untuk Natal Rayon dan UPP tetap, dan usulan dari kelompok kami kalau bisa persekutuan doa juga mengadakan Natal karena dia bagian dari komisi. Yang ke-10, ibadah syukur panen itu terjadi di minggu terakhir bulan Juli. Yang ke-11, HUT gereja
itu terjadi pada tanggal 2 bulan Oktober, dan di situ ada lomba bola kaki dangdut oleh kaum bapak, itu tetap. Yang ke-12, pengadaan seragam ungu, muda, dan merah, itu tetap. Dan usulan kami kelompok, kalau dapat untuk sekretaris UPP Perayon seksi rohani UPP Rayon, kalau dapat bisa pengadaan juga untuk seksi rohani UPP berkomisi. Dan satu lagi untuk satu pro kantor. Yang berikut, ibadah pasutri itu tetap, dan harus ada penegasan supaya semua hadir. Itu terjadi di tanggal 17 bulan Oktober. Yang ke-14, Udjemit dan reformasi, itu terjadi, itu tetap, dan tempatnya di Nafko Ubikoro, Yang berikut, anak Gemi, itu tetap. Yang ke-16, penggalangan dana oleh para diakonat di tiap rayon dan tiap UPP, itu tetap. Yang ke-17, penggalangan dana diakonia karitatif dan reformatif, itu tetap. Yang ke-18, sidang jemaat 2023 pada bulan Juni dan Juli tetap. Dan di sini usulan dari kami kelompok A, itu usulannya utusan Perayon untuk jemaat. Yang berikut, pengadaan papan struktur majelis jemaat tetap. Laporan yang ke-20, laporan penutupan buku kas keuangan rutin dan pembangunan setiap awal bulan, itu tetap. Yang ke-21, kasasi siri dan pranikah, itu untuk kasasi siri 1 tahun belajar, dan untuk pranikah 1 bulan sebelum pemberkatan. Yang ke-22, pengadaan dekorasi duka tetap. Yang ke-23, membuka tabungan PAR tetap. Dan di sini kami mengusulkan harus ada penegasan kalau ada anak yang tidak hadir dalam sekolah itu tidak bisa ikut tabung, kecuali dia ikut sekolah minggu ibadah. Yang berikut, pembagian kelas sesuai usia, itu tetap. Yang ke-25, ibadah karya PAR 2 kali setahun, itu tetap, dan terjadi pada bulan Mei dan Oktober.
Yang ke-26 untuk UPP Pemuda, ibadah gabungan dan evaluasi 3 bulan sekali. Ya, saya ulang untuk UPP Pemuda, ibadah gabungan dan evaluasi 3 bulan sekali. Untuk kaum bapak dan perempuan jadi 2 kali setahun. Ya, kami lanjut. 27 keterlibatan pemuda dalam HRG itu tetap. 28 wisata rohani untuk pemuda tetap, itu di bulan September. 29 mengikuti pelatihan PPNT itu tetap, dan tepatnya di Soe itu terjadi di bulan akhir Juni menuju awal Juli. Yang ke-30 pembuatan kaplak meja dari bahan tenun ikat dan pelatihan aksesoris dari kain perca itu tetap, dan dana yang diminta itu 250. Itu 250 dari Kasrotin. Yang berikut ibadah syukur ulang tahun dikembalikan ke masing-masing UPP Rayon itu tetap. Yang berikut pembersihan lokasi gereja dan penataan halaman gereja untuk komisi perempuan dan kaum bapak itu tetap. Untuk kaum ibu 3 bulan sekali, dan sumbangan pot bunga 1 rayon 5 pot itu sudah dengan bunga. Dan untuk kaum bapak pembuatan pagar indah untuk lokasi gereja dan pastori itu di bulan Agustus. Yang berikut pendataan ulang anggota lansia yang difokuskan 60 tahun ke atas itu tetap. Yang berikut diakonia bagi lansia oleh badan pengurus tetap. Dan ada tambahan dari kami kelompok. Yang pertama itu pengadaan Alkitab besar di mimbar 2. Yang kedua, pengadaan tiang mic dulu untuk mimbar. Tiang mic dulu kecil untuk mimbar. Yang ketiga, dari pembangunan lanjutan pengerjaan emper, yaitu set dan pas
pasang lampu untuk pastori. Dan yang berikut usulan dari kami kelompok untuk pembangunan untuk pelunasan hutang tahun 2022 besi baton 30 star. Dan yang berikut pengadaan mimbar besar. Ya, ini yang dapat kami sampaikan dari Komisi A, dan waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami dari kelompok A, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih untuk Komisi A yang telah menyampaikan hasil sidang komisi, dan kita akan memberi perhatian yang serius terkait hal ini. Dalam catatan saya ada 37 program sepanjang tahun 2023. Karena itu kita mulai dari program yang pertama, pertukaran pelayan antar majelis rayon dan UPB. Ada tanggapan? Setuju? Kedua, arisan majelis jemaat, komisi kaum bapak dan kaum perempuan. Ada tanggapan? Ada yang mau berkomentar? Om Ayu, kemudian Bapak Fransiskus, Bapak Arya, Ibu Sevi juga kok tadi? Iya. 4 orang dulu. Oh ya, Bapak enggak, 5 orang untuk program yang kedua. Silakan Om Ayu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami. Saya ingin menanggapi poin yang kedua, arisan majelis jemaat kaum bapak dan kaum perempuan. Khusus untuk arisan majelis jemaat ini kalau tahun 2022 itu kan 10.000. Sini tidak dimuat apakah tetap atau dinaikkan atau dikurangi, kira-kira seperti apa pandangan kelompok. Baik, kalau tetap atau sekurang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Fransiskus. Baik, untuk dari saya berkaitan dengan arisan keempat ini, jawab komisi belum jelas apa arisan ini Juga berupa pekerjaan. Sementara yang terjadi di rayon saat itu arisan pekerjaan bangun. Jadi apakah yang dimaksud di situ nanti dia bervariasi atau harus satu makna, sehingga kita bisa ambil keputusan bersama. Terima kasih. Bapak Arya, silakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Saya punya untuk sama dengan Bapakku, sehingga kembalikan pada tiap rayon masing-masing. Bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Arisan uang, arisan pekerjaan, itu kembalikan kepada tiap rayon. Tiap rayon. Terima kasih. Ibu Selvi, silakan. Terima kasih, saya mungkin hal teknis saja.
intinya namanya arisan, mau uang, mau pekerjaan, mau apapun. Tapi mungkin diperjelas di situ. Yang dimaksudkan di sana itu arisan majelis. Oke lah, kita tahu majelis. Kalau kaum bapak, apa memang semua kaum bapak atau pengurus kaum bapak? Jangan sampai kita jalan tuh, yang jalan hanya di pengurus kaum anggota tidak. Jadi kita mungkin perjelas, komisi perjelas itu. Arisan majelis jemaat dan komisi kaum bapak atau kaum bapak atau kaum perempuan atau pengurus perempuan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Dar. Ya, jadi baiknya langsung saja kalau kita mau berbicara tentang arisan, hari ini bisa putus bahwa semua arisan, tapi apakah memang nanti setelah putus semua rayon bisa jalan? Tidak. Jangan sampai kita putus hanya yang satu rayon saja yang jalan. Berarti kita putus untuk hanya satu rayon, bukan untuk reformasi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, supaya kalau memang kita putus semua rayon diharuskan, tidak boleh bilang tidak. Makasih. Terima kasih. Ada 5 penanggap dan saya kasih kesempatan untuk komisi menjawab hal-hal ini. Iya. Terima kasih. Kami mau menanggapi apa yang sudah disampaikan beberapa orang yang menanggapi program ini. Ya, jadi di sini yang kami mau sampaikan untuk bentuk arisannya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Silvi, bahwa apapun bentuknya yang penting itu adalah arisan. Yang kedua, yang kami mau jawab di sini ini menyangkut dengan arisan ini. Semua anggota kaum bapak atau para pengurus, ya, jadi di sini mungkin dari para pengurus kaum bapak yang bisa menjawab ini dari kelompok. Ya, dari terima kasih penjelasan menyangkut dengan arisan kaum bapak. Di sini arisan kaum bapak ini hanya untuk para pengurus. Para pengurus arisan bukan berupa uang. Tingkat jemaah. Tapi kalau menyangkut ini arisan di masing-masing rayon, ya itu intinya ke dalam masing-masing rayon. Karena apa? Maksudnya arisan kami badan pengurus di tingkat reformasi untuk dipun syarat untuk kita arisan, kita mencek kembali apa ada kendala di rayon atau tidak. Tetapi menyangkut dengan arisan untuk masing-masing rayon mencari ke dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir penjelasan dari kelompok memperjelas kepada kita bahwa yang dimaksudkan arisan kaum bapak itu adalah arisan uang di dalam tubuh badan pengurus tingkat jemaat terkait dengan pengaturan di masing-masing rayon, entah itu arisan uang atau kerja, itu menjadi urusan intern badan pengurus di tingkat rayon. Ini terkait dengan kaum bapak. Kalau untuk perempuan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari kami kaum perempuan itu kembali ke tiap-tiap rayon. Ada itu uang, berupa uang. Jadi mungkin bisa kami bisa kembali kembali ke
itu nyata. Pengurus, tapi kembali ke tiap rayon. Semua anggota di tiap rayon masing-masing, bukan pribadi pengurus. Hanya anggota saja di tiap rayon. Baik, saya pikir kita sudah mulai semakin jelas. Arisan majelis jemaat itu jelas, kaum bapak itu berlaku di tingkat jemaat berupa arisan uang, sementara arisan perempuan itu diatur kembali ke rayon masing-masing. Itu termin yang pertama. Saya lihat Bapakku saya angkat tangan. Kita buka termin yang kedua untuk 3 orang penanggap kemarin. Tetapi karena memperhitungkan masa pelayanan dalam satu periode, maka kita baru akan laksanakan ini di bulan Oktober tahun 2023 bersama dengan jemaat Bethesda Pangkoto. Ada tanggapan terkait program ini, program yang ketiga? Bapak Fransiskus, kita catat 3 penanggap untuk program ini. Bapak Fransiskus saja kok untuk program ini. Karena ini program tertunda, maka hanya 1 termin yang dibuka. Silakan Bapak Fransiskus. Terima kasih. Yang saya maksudkan di sini pada dasarnya saya setuju, tapi usulan kalau dapat, karena kita sudah mandiri, jadi kita sendiri jangan gabung lagi. Bukan berarti kita melupa ibu, tapi kita belajar untuk mandiri. Terima kasih. Baik, saya langsung merespon ke Bapak Fransiskus. Pertimbangan yang baik, tapi ini sekaligus mengakhiri perjalanan bersama sebagai rekan pelayan di periode 2019-2023. Jadi kalau misalnya kemarin tidak ada pemandirian, mungkin Oktober kemarin itu kita sudah rekoleksi bersama. Nah, rekoleksi ini menolong kita untuk merenungkan kembali perjalanan pelayanan satu periode, sekaligus mempersiapkan kita kalau terpilih lagi, kita ada dalam semangat yang baru untuk pelayanan di periode yang baru. Jadi bagi saya, meskipun kita sudah terpisah, kita anak yang lahir, tetapi kita masih bersama dengan kita pun mama untuk mengakhiri perjalanan bersama. Itu pertimbangan kita terkait rekoleksi. Pertimbangan ini apakah bisa menolong kita untuk menyetujui program yang ketiga? Setuju. Yang keempat, PA Majelis dan UPP. Kelompok tadi menambah keterangan harus ada penegasan terkait keterlibatan dalam PA. Karena itu saya buka ruang tanggapan untuk 3 orang. Ibu Selvi, kemudian Om Ayu, terkait PA Majelis dan UPP. Satu lagi, Bapak Musa. Silakan Ibu Selvi. Sepertinya harus ada main sidang dengan peserta supaya teman-teman. Iya, terima kasih. Kalau tadi itu komisi ini hanya bilang harus ada penegasan. Tapi penegasannya itu kalimatnya apa? Mungkin bisa disampaikan. Saya mengusulkan
Kalau dapat misalnya penegasannya bunyinya begini. Yang tidak hadir dalam PA tidak diberikan bahan dan tidak bisa melakukan ibadah dalam bulan yang berlangsung. Iya, jadi kalau dia datang, berarti dalam sebulan itu dia tidak dapat bahan PA. Terus dia mau ibadat, kamu kasih tahu jemaat bilang apa? Tapi kalau terlalu keras mungkin dengan kalimat yang lain. Terima kasih, saya kembali. Silakan Bapak Ayu. Ya, terima kasih. Jadi saya mau menanggapi bagian ini karena memang sudah berapa tahun kita PA, menurut pengamatan saya itu tidak berkembang, tidak maju. Dari tahun ke tahun itu kita hanya sekedar untuk menghabiskan waktu. Kalau kita tidak pernah mencari solusi bagaimana supaya PA ini kita maju, kehadirannya itu meningkat. Nah, karena itu tadi sebelum ini saya usulkan kalau ini harus cari solusi. Kira jalannya apa? Kalau hanya penegasan harus ikut atau ini nanti tetap sama. Hanya penegasan, hanya itu menghimbau setiap saat nanti pada hanya menghimbau kan. Nah, tetap kita akan himbau sepanjang tahun. Nah, karena itu seperti tadi Ibu Sylvie usulkan itu memang sudah semacam satu solusi, kasih semacam satu peraturan yang perlu di ini sehingga ditepati. Kalau tidak ditepati, dia kena semacam satu ini sehingga ada kemajuan. Kemudian menyangkut anggota PA ini, tadi saya hanya usulkan. Menurut saya, kalau kelompok PA dia permanen, dia lebih baik daripada setiap hari ini kita PA baru kita pilih anggota. Jadi maksud saya itu kita sekarang ini kita bentuk memang PA permanen di gereja kita ini. Ada berapa kelompok? Setelah kita bentuk, kita memulai. Nah, setelah dibentuk maka setiap kelompok dia akan bertanggung jawab untuk melihat presentasi kehadiran daripada anggota-anggotanya. Misalnya hari ini sudah diwakilkan minggu depan PA, maka dalam minggu ini pengurus anggota PA mulai cari surat anggotanya, cari bila perlu dikasih memang bahan satu minggu sebelum supaya mereka mendiskusikan itu supaya hari minggu itu presentasi. Ini mungkin sulit, tapi kalau kita mau maju ya kali ini kita perlu pertimbang, tidak begini terus sampai kita mati juga begini. Lama satu malas seperti itu. Ya, terima kasih usulan Bapak Ayu. Bapak Musa silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya untuk poin itu tetap dan seperti yang disampaikan teman-teman dahulu tadi bahwa itu harus diperketat. Dan saya juga ingin kita perketat karena setiap kali kita PA kita bilang harus, tetapi ada kalanya tidak semua. Sementara dalam misi Rapkan kami tingkatkan anggaran. Nah, kalau kita tingkatkan anggaran lalu saat PA-nya hanya sedikit orang, bagaimana dengan ini? Oleh karena itu mungkin Sehat dan
nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, set goyang kanan, set putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, set putar ke kiri, putar ke kanan. Kami ke komisi C, karena itu kami undang ketua dan sekretaris komisi C untuk ada di depan dan memandu kita. Dan Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami Komisi C untuk kami menyampaikan diskusi kami pada sore hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya silakan kepada sekretaris untuk membacakan program. Shalom. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami Komisi C, dalam hal ini Komisi Umum dan Rekomendasi, untuk menyampaikan hal-hal yang telah kami bahas di dalam kelompok tadi. Nah, pertama-tama pimpinan sidang yang kami hormati dan juga peserta sidang yang kami kasihi. Salam. Jadi pada poin pertama yang akan kami bahas, kami sampaikan di sini adalah pembentukan panitia pemilihan penatua diaken dan pengajar. Bapak semua, kami dari Komisi C, yaitu Komisi Umum dan Komisi Rekomendasi akan merekomendasikan beberapa nama yang telah kami sepakati bersama dari 4 rayon. Yang pertama, Ketua Bapak Ahmad Dentuliu dari rayon 4, Wakil Ketua Bapak Habel Asone dari rayon 3, Sekretaris Bapak Marcel Kabun dari rayon 2, Bendahara Ibu Yesli Masneno dari rayon 1, anggota yang pertama Saudara Yohanes Nao dari rayon 4, yang kedua Bapak Arias Lingut dari rayon 2, yang ketiga Bapak Aminada Pasone dari rayon 3. Yang berikut poin kedua, penyeragaman sikap di seluruh jemaat Klasis Amarasi Timur terkait surat-surat rekomendasi yang harus disertakan ketika ada permintaan pelayanan. Jadi kami merekomendasikan satu hal di sini, yaitu setiap kegiatan klasis yang melibatkan jemaat-jemaat tertentu di Klasis Amarasi Timur, termasuk kita Jemaat Reformasi Kuat, minimal ada surat pemberitahuan yang dibacakan di gereja dalam waktu 1 minggu sebelum kegiatan akan dilaksanakan. Poin ketiga, pengadaan dekorasi duka. Kami ada membahas beberapa hal terkait dengan pengadaan dekorasi duka ini. Yang pertama, terkait dengan biaya sewa.
harga dekorasi duka apabila dilangsungkan di jemaat kita, biayanya itu 350.000. Jadi 350.000 ini kita akan kasih masuk 250.000 untuk kas gereja, sementara 100.000 itu untuk uang operasional bagi pengelola. Yang berikut penggunaan dekorasi duka untuk luar jemaat itu harganya 500.000, 400.000-nya itu masuk ke kas dan 100.000 untuk biaya operasional pengelola. Yang berikut keempat, pemilihan tenaga tata usaha. Jadi yang pertama itu kami ada merekomendasikan 2 nama, yaitu saudara Debidian Tabun dan saudari Ani Renati. Biaya untuk tenaga tata usaha itu per orang 100.000 per bulan. Yang berikut kelima, pengadaan perabot dapur untuk tiap-tiap rayon. Ada beberapa alat dapur yang kami tuliskan di sini. Yang pertama, pokor besar 4 buah, pembagiannya itu 1 rayon 1 buah. Piring 2 lusin per rayon dan 1 rayon itu setengah lusin. Piring keramik 2 lusin per rayon dan 1 rayon itu setengah lusin. Gelas 2 lusin per rayon dan dibagi setengah lusin per rayon. Piring besar 2 buah untuk tiap 2 rayon itu 1 buah. Taju besar 2 buah untuk tiap 2 rayon 1 buah. Yang berikut merekomendasikan masing-masing rayon mempersiapkan sound system dalam ibadah-ibadah khusus. Dikembalikan ke rayon masing-masing. Ketujuh, pengadaan tenda jadi 2 lembar. Kedelapan, pengadaan lemari dapur 1 unit. Kesembilan, pengawasan keuangan rutin dan pembangunan 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali untuk UPP dan inventaris, panca pelayanan 1 tahun 1 kali, dan penyelesaian temuan masalah dalam pelayanan. 10, salah satu pengajar akan mengambil alih kelas katekisasi sidi. Dalam hal ini kami merekomendasikan Ibu Jenny Tabun dengan biaya 50.000 per bulan. 11, pengadaan alat-alat elektronik berupa laptop 1 unit, wireless 1 unit, dan genset 1 unit. Ke-12, pengadaan pohon Natal yang sudah jadi 1 unit. 13, mengaktifkan kembali paduan suara atau vokal group khusus untuk kaum bapak sebulan sekali, dan untuk tiap-tiap rayon 1 bulan sekali dan bergilir diatur tiap minggu. 14, pelayanan sakramen baptisan 2 kali setahun dan nikah masal sekali terlaksana di bulan Oktober. 15, keterlibatan fotografer dalam ibadah-ibadah khusus
diatur oleh gereja sekaligus biaya pun juga diatur oleh gereja. 16. Renovasi salib untuk minggu-minggu sengsara. 17. pawai obor dan ibadah fajar pasca. Nah, di sini kami sempat bahas karena dengan HRG, yaitu ada lomba cepat tepat buka Alkitab oleh Komisi PAR dan pesan berantai untuk Komisi Perempuan. 18. Bulan lingkungan hidup, itu bulan November, dilakukan penanaman pohon per komisi di gereja. 19. Pemasangan pohon Natal selama Minggu Advent di tiap-tiap rayuan. 20. Terkait dengan nama-nama panitia yang kami rekomendasikan tadi, nama-nama panitia tersebut akan dihubungi oleh majelis harian dan ketua rayuan masing-masing. 21. Pengadaan tangguh persembahan untuk perjamuan kudus warna putih dan 4 buah. Ya, jadi mungkin ini saja beberapa hal yang kami bahas dan kami rekomendasikan untuk kita semua pada saat ini, dan kesempatan kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, ini kesempatan untuk kita bisa menanggapi apa yang dari Komisi C sudah paparkan, sehingga apa yang kita putuskan kita jalankan bersama-sama, dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Ibu. Ada beberapa satu rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi C. Saya ajak kita perhatikan mulai dari poin yang pertama. Dalam persidangan majelis jemaat tahun ini, kita perlu untuk menetapkan panitia pemilihan, penatua, diaken, dan pengajar. Panitianya yang kita bentuk hari ini, tapi pemilihannya baru terlaksana dalam sidang jemaat di akhir Juni sampai awal Juli. Waktunya nanti akan ditentukan. Karena itu rekomendasi yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan penatua, diaken, dan pengajar dengan rekomendasi nama yang telah dibacakan. Ketua Bapak Martin Tunliu, Wakil Bapak Habel Asone, Sekretaris Bapak Marcel Kabur, Bendahara Mama Yesri Masneno. Anggota yang pertama Yohanes Ngao, yang kedua Bapak Arias Niut, yang ketiga Bapak Aminada Asoni. Pertimbangan pengusulan nama ini mewakili keterlibatan rayon dan juga gender. Karena itu kami buka ruang tanggapan. Untuk yang pertama kami buka untuk 5 orang. Terkait usulan nama panitia. Bapak Sol, kita data dulu. Kami buka untuk 5 penanggap. Masih ada yang mau menanggapi? Bapak Hermes.
Kalau tidak ada, kita termin yang pertama 2 orang dulu. Silakan Bapak Son. Terima kasih. Kalau dari saya pada intinya saya sepakat, tapi hari ini yang bersangkutan tidak hadir. Karena itu saya mengusulkan sehingga teman-teman presmiter ketika sampai di wilayah masing-masing tolong menjelaskan hal sedemikian rupa sehingga kalau dapat nama-nama tersebut itu paten sudah, jangan bongkar bangkit karena ini masalah waktu yang menentukan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertimbangannya. Silakan Bapak Heri dan Bapak Sol. Ide baik. Tanggapan kedua Bapak kita itu terkait soal ada beberapa nama yang tidak hadir dalam persidangan hari ini. Karena itu ketua-ketua rayon mohon untuk menginformasikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk, kalau bahasanya Bapak Son tadi, ini paten sudah, supaya kita siap untuk berhadapan setelah persidangan ini. Tapi kalau memang ada keberatan, maka kita akan menimbang keberatan tersebut, dan kalau harus ada tindakan lanjut, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan mencari pengganti untuk memenuhi standar kepanitiaan. Atau ada pertimbangan yang lain, kami buka ruang yang kedua untuk 3 orang penanggap. Ibu Silvi. Masih ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, silakan Ibu Selvi. Terima kasih. Usulan yang saya pikir juga menjadi alternatif pilihan, kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, pemilihan nama, pengusulan nama ini juga berdasarkan aturan yang ada. Bukan berarti kami tidak pakai presbiter, tapi kalau presbiter mau terlibat, aturannya harus mengundurkan diri dari jabatan pelayanan yang ada. Nah, itu yang agak repot, karena kalau berhenti di bulan Februari masih panjang, kita harus berhadapan antar waktu lagi. Jadi bagi saya usulan dalam 3 minggu setelah sidang kita sudah harus memperhadapkan panitia pemilihan. Jadi apakah dengan demikian nama-nama yang diusulkan kita pakai untuk komisi rekomendasi sah? Saya tanya sekali lagi, sah? Yang kedua, penyeragaman sikap di seluruh jemaat Klasis Amarasi Timur terkait surat-surat rekomendasi yang harus disertakan ketika ada permintaan pelayanan. Ini program Klasis, turunan langsung dari hasil persidangan Klasis. Karena ada berbagai dinamika pelayanan yang terjadi. Misalnya orang dari luar datang untuk jadi
orang tua sarani, tapi kita tidak ada rekomendasi, ternyata dia aliran lain. Hanya karena Kristen, lalu kita terima. Maka dalam persidangan klasis kemarin mewajibkan untuk ada penyeragaman. Kalau orang dari luar jemaat datang, harus menyertakan surat rekomendasi dari pendeta, supaya jelas menerangkan bahwa ini anggota jemaat ini. Tidak hanya untuk baptisan, tapi untuk pernikahan pun demikian. Tidak hanya untuk orang yang datang kepada kita, tapi kemarin dalam diskusi ada juga yang meminta kalau bisa kita pun jemaat yang mau keluar pun itu diberikan rekomendasi. Jadi misalnya ada yang mau jadi orang tua sarani di jemaat lain, maka minta rekomendasi dari gereja asal. Karena ada pertimbangan bahwa jangan sampai di gereja asal itu pernah gereja, tapi pergi kok jadi bapak sarani di gereja yang lain. Ini perkembangan dari baptisan. Jadi supaya gereja juga tahu bahwa yang dia rekomendasikan ini orang yang memang bertanggung jawab dari segi iman. Jadi apakah program ini kita masukkan juga, kita sahkan dalam komisi C, sah. Yang ketiga, pengadaan dekorasi duka. Komisi C merekomendasikan untuk biaya sewa di dalam jemaat itu 350.000 dengan rincian 250 masuk ke kas, 100.000 untuk biaya operasional. Sementara di luar jemaat itu 500.000 biaya sewa, 400.000 masuk ke kas, 100.000 untuk biaya operasional. Saya buka tanggapan untuk syukur hari ini. Rencana pendapatan yang dirancangkan oleh komisi itu bertolak dari realisasi tahun ini. Jadi misalnya tahun ini realisasi untuk syukur panen 10 juta, maka di tahun 2023 dia harus naik sedikit, tidak bisa turun. Dan sebagai informasi dari kita, pendapatan tahun ini sebesar 114.759 di luar saldo. Itu berarti kalau kita hitung bulan, maka sekitaran 130 juta pendapatan tahun 2022. Maka rencana kita di tahun 2023 naik ke 150 juta. Jadi perhitungannya demikian, bukan kita duduk dan iya dia harus naik. Penentuan pendapatan berdasarkan realisasi tahun terakhir. Itu yang bisa kami jelaskan, komisi akan menambahkan. Silakan. Iya, terima kasih. Mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Ibu bahwa rencana yang kita rencanakan dan kita anggarkan itu adalah bertolak dari pendapatan tahun sebelumnya. Pendapatan tahun sebelumnya itu 114 juta sekian, ditambah saldo tahun 2021 itu 18.700 sekian. Jadi itu dari sekitar 130 juta lebih. Dan itu saldo sampai 2023 kita kemarin itu 19 juta lebih. Itu yang sehingga kita berani untuk taruhan sampai 160 juta lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau harga genset ya kita tidak tahu. Itu kita harus targetnya di atas, kalau di bawah bersyukur, tetapi kalau pun di atas harga itu kita tetap harus pengadaan. Kami masih buka termin yang kedua, termin yang terakhir. Kalau masih ada yang mau menanggapi. Mungkin tanggapan tidak hanya terkait pertanyaan, tapi saran, usul, atau hal-hal lain kami persilakan. Bapak Kus, silakan. Baik, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak untuk komisi ini yang sudah begitu berjuang keras dan bukan hal yang gampang.
lalu tadi kita semua yang ada ini kita terlibat tidak. Jadi hanya kita ketua-ketua rakyat bekerja keras untuk menjadi komisi di rakyat. Saya pikir soal hal ini, komisi perempuan ini dari rakyat tempat tidak ada. Tadi nanti saksi ini untuk semua. Ini bekerja karena tidak ada satu orang pun yang ikut dalam persidangan hari ini. Jadi ini kelemahan dari kita ketua-ketua rakyat. Jadi jangan sampai setelah ini disosialisasikan lalu yang tidak hari itu yang menjadi kongres ini. Jadi mari kita sama-sama sepakat sehati untuk kita duduk ini rancangan ini untuk kita kerjakan. Kalau dapat mencapai dari ini. Terima kasih. Saya pikir tanggapan penutup karena Bapak Kusut terima kasih di komisi. Jadi tawaran untuk kita forum persidangan, apakah kita bisa mensahkan rencana anggaran, rencana pendapatan dan belanja Jemaat Reformasi Kuat di tahun 2023 yang disampaikan oleh Komisi D sah? Apakah kita menerima rencana pendapatan dan belanja Jemaat Reformasi Kuat tahun 2023 dengan jumlah yang akan dipastikan setelah hasil persidangan dirampungkan? Dan kita akan mendengarkan SK terkait dengan anggaran 2023. Gereja Masehi Injil di Timur, GBN, GPI dan anggota PGI Klasis Amaras di Timur, Majelis Jemaat Reformasi Kuat Spartan. Surat keputusan 06/SK/MJ/Februari 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Reformasi Kuat Spartan tahun 2023 dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus pemilik dan kepala gereja Majelis Jemaat Reformasi Kuat Spartan, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, tanggapan peserta dalam pleno persidangan Majelis Jemaat Reformasi tanggal 9 Februari 2023 memutuskan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Reformasi Kuat Spartan tahun 2023 pasal 1 anggaran pendapatan dan belanja Jemaat Reformasi Kuat Spartan tahun 2023 terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jemaat Gemit Reformasi Kuat Spartan oleh Majelis Jemaat Reformasi Kuat Spartan pada persidangan Majelis Jemaat Kuat Spartan, Pendeta Stigori Isu SITEO dan Sekretaris Penatua Selvinja. Baik, mari kita kembali tenang, kita mengerahkan hati dan pikiran kita
untuk kita ada dalam suasana ibadah penutupan persidangan. Kita akan sama-sama memuliakan Tuhan dari nyanyian Lais Malek ayat 1 dan 2. Kemudian terang. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan kami rasakan sampai saat ini. Ketika kami ada dalam persekutuan di rumah Tuhan sejak pagi hingga saat malam hari ini, kami merasakannya dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kami lewati atas campur tangan Tuhan. Kami semua sebagai peserta persidangan, kami satu hati untuk kami bersyukur bersama-sama kepadamu melalui ibadah penutupan persidangan Majelis Jemaat Reformasi Koat. Kiranya ibadah syukur atau penutupan persidangan malam hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 260